Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi dan utang usaha. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jelas ataupun lebih rinci tentang materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Erikson Sinaga, saya dari kelas AKP 6B. Oke, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan tentang materi tentang fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Yaitu, siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus ini pada umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa itu dan berakhir dengan pembayaran utang usaha. Ada 4 fungsi bisnis yang terjadi pada siklus akuisisi dan pembayaran. Ketiga fungsi yang pertama yaitu mencatat transaksi barang dan jasa secara kredit. Sedangkan fungsi yang keempat yaitu mencatat pengeluaran kas pembayaran kepada vendor. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara lebih terperinci tentang keempat fungsi bisnis tersebut dengan melibatkan secara khusus terkait dengan dokumen yang akan digunakan. Yang pertama, dokumen yang akan digunakan yaitu pertama dokumen memproses pesanan pembelian. Permintaan akan barang dan jasa oleh personal klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan perusahaan. Dokumen yang umum digunakan meliputi A. Permintaan pembelian, yaitu permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang yang berupa permintaan akuisisi seperti atas bahan oleh seseorang, mandor ruangan penyimpan, perbaikan oleh pihak luar personel kantor ataupun publik. B. Pesanan pembelian adalah suatu dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, informasi yang terkait mengenai barang dan jasa yang ingin dibeli oleh perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Yang kedua yaitu dokumen menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Ketika suatu barang itu diterima, pengendalian memulai akan kewajiban dilakukan pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, dan kedatangan yang tepat waktu. Dan kondisi laporan penerimaan adalah kertas ataupun dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Yang ketiga yaitu dokumen mengakui kewajiban, yaitu pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi, hanya akuisisi yang dilakukan dan pada jumlah yang tepat. Dokumen dan catatan yang umum dilakukan ataupun yang meliputi yaitu yang pertama A. Faktor vendor. Faktor vendor adalah suatu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Faktur tersebut menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang serta jasa yang diterimanya, harga, syarat diskon tunai, tanggal penagihan, dan total jumlahnya. Yang B,
Memo debit. Memo debit merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang ataupun pengurangan yang diberikan. Yang C, voucher. Voucher ini sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberikan nomor urut. Yang D, file transaksi akuisisi adalah file yang dibuat oleh komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode. File ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi. Yang E, jurnal akuisisi ataupun listing. Jurnal tersebut mengidentifikasi apakah akuisisi dilakukan secara tunai atau dengan piutang usaha. Jurnal ataupun listing dapat mencakup periode selama sebulan. Transaksi dicatat ke dalam buku besar, ke file induk utang usaha. Yang F, file induk utang usaha. File induk utang usaha ini yaitu mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File induk ini diperbaharui dan file transaksi akuisisi, retur dan pengurangan serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Yang G, neraca saldo utang usaha, yaitu mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur ataupun voucher pada suatu titik waktu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Yang H, yaitu laporan vendor, adalah suatu dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal akuisisi, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Yang terakhir yaitu dokumen mencatat pengeluaran kas, yaitu dokumen mencatat dan pengeluaran kas ini yaitu pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha dokumen yang terkait, termasuk yang pertama itu cek. Cek ini pada umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Sebagian besar perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Yang B, file transaksi pengeluaran kas, adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama masa periode. File ini berisi jenis informasi yang sama seperti yang dibahas untuk file transaksi akuisisi. Yang terakhir adalah jurnal ataupun listing pengeluaran kas, adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang materi fungsi bisnis dalam siklus serta audit dan catatan yang terkait. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkannya. Saya mengucapkan terima kasih.